Seorang desa dari Yogyakarta yang hidup dalam keterbatasan tak pernah membayangkan dirinya akan memimpin sebuah negara besar selama lebih dari 3 dekade. Dialah Soeharto, Presiden kedua Indonesia, sosok yang dipuji sebagai Bapak Pembangunan, namun juga dikenal sebagai pemimpin yang penuh kontroversi dan kekuasaan yang sangat kuat. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga sederhana, bahkan masa kecilnya sering berpindah-pindah karena kondisi ekonomi dan keluarga yang tidak stabil. Namun justru dari kehidupan keras itu, terbentuk karakter Soeharto yang tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Saat muda, ia sempat bekerja sebagai pegawai bank, sebelum akhirnya memilih masuk dunia militer. Karier militernya mulai pada masa penjajahan Belanda, lalu berlanjut saat pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Soeharto menjadi bagian penting dalam Tentara Nasional Indonesia. Namanya mulai dikenal saat ia memimpin serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, sebuah operasi militer yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan di mata dunia. Dari sini, reputasinya sebagai ahli strategi mulai terbentuk. Kariernya terus menanjak. Ia memegang berbagai posisi penting dalam militer dan dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara tetapi sangat efektif dalam bertindak. Namun, titik balik terbesar dalam hidupnya terjadi pada tahun 1965 saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September. Dalam kekacauan politik dan militer yang terjadi, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali Angkatan Darat. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengkonsolidasikan kekuatan dan perlahan menggeser kekuasaan dari Presiden Soekarno. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, Soeharto memperoleh wewenang besar yang menjadi jalan menuju kursi kepresidenan. Pada tahun 1967, ia resmi menjadi Presiden Indonesia, menandai dimulainya era Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami transformasi besar. Ekonomi yang sebelumnya kacau mulai distabilkan. Ia membuka investasi asing, memperkuat sektor pertanian, dan menjalankan program pembangunan nasional secara masif. Jalan raya, bendungan, sekolah, dan berbagai infrastruktur dibangun di seluruh Indonesia. Program swasembada beras bahkan sempat membuat Indonesia mendapat pengakuan dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu termasuk yang tercepat di Asia Tenggara. Stabilitas politik juga dijaga dengan ketat, membuat Indonesia terlihat kuat dan teratur di mata internasional. Namun, stabilitas itu datang dengan harga mahal. Pemerintahan Soeharto dikenal sangat otoriter, kebebasan pers dibatasi, kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada penangkapan, partai politik dikontrol, dan kekuasaan terpusat pada presiden. Selain itu, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN berkembang luas. Banyak anggota keluarga dan orang dekat Soeharto yang memiliki pengaruh besar dalam bisnis dan politik. Di sisi lain, berbagai pelanggaran HAM terjadi, seperti di Timur-Timur dan beberapa wilayah lain, yang hingga kini masih menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Namun meski begitu, selama puluhan tahun, kekuasaan Soeharto tampak tak tergoyahkan. Hingga akhirnya, badai besar datang. Pada tahun 1997, krisis moneter Asia menghentam Indonesia. Nilai rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan miliaran orang jatuh ke dalam kemiskinan. Percayaan rakyat mulai runtuh. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota. Mahasiswa turun ke jalan, menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto. Tekanan datang dari segala arah, rakyat, tokoh politik, hingga orang-orang terdekatnya sendiri. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia. Momen itu menjadi akhir dari kekuasaan selama 32 tahun dan awal dari era baru yang disebut reformasi. Setelah lengser, Soeharto hidup lebih tertutup. Ia jarang tampil di publik dan menghadapi berbagai tuduhan hukum terkait korupsi, meski banyak kasus tidak berlanjut karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Pada 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia di Jakarta. Ia wafat akibat komplikasi berbagai penyakit serius, termasuk gangguan jantung, ginjal, dan infeksi yang memperparah kondisinya. Pergantiannya menutup bab panjang sejarah Indonesia yang penuh dinamika.
Soeharto adalah sosok yang akan selalu dikenang, baik sebagai pemimpin yang membawa pembangunan besar bagi Indonesia, maupun sebagai penguasa yang meninggalkan kontroversi mendalam. Sejarah tidak sederhana, dan kisah Soeharto adalah pengingat bahwa kekuasaan yang besar selalu membawa warisan yang kompleks antara kemajuan dan bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Tokoh dunia mana lagi yang ingin kamu ketahui kisahnya? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton.